Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita membahas satu soal di pelajaran matematika untuk kurikulum 2013. Ini ada di kelas 12 mengenai bangun ruang. Nah, bangun ruang atau dimensi 3. Nah, kali ini kita mau membahas jarak titik ke bidang. Kita lihat langsung ya. Jarak C ke bidang BDG. Jarak titik C ke bidang BDG. Wah, ini ketiknya kurang sedikit ya. Dalam kubus ABCDFGH dengan usuk 8 cm. Oke, yang pertama begini ya. Pertama kita tuh harus buat sketsanya. Nah, untuk kubus atau balok juga. Nah, ini ada perjanjian ngasih namanya. Biasanya yang disebut duluan nih dipisahkan sama titik, ini jadi alas, ini jadi tutupnya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, usupnya 8 cm. Oke, usupnya 8 cm nih semuanya ya. Lalu berikutnya jarak C. Nah, ini yang C ke BDG. BDG. Oke. Ini ya. Nah, aduh, kurang bagus ya. Nah, ke situ. Nah, jadi pertama-tama begini ya, jarak C ke BDG ya. Itu ini namanya ada bidang. Nah, bidang BDG. Nah, untuk bidang itu kita harus cari perwakilan bidang. Nah, atau bahasa kerennya sih sebenarnya proyeksi. Nah, misalnya gini ya, kalau bidang itu yang ini nih, bisa itu diwakili dengan ini, dengan ini, dengan ini. Kalau segitiga ya. Kalau segi empat gimana? Segi empat itu ya bisa yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Tapi yang sesuai. Jadi yang ini nih, yang C itu bidang BDG. Itu tuh yang sesuai itu kan C ya. Kalau C tarik garis ke B itu miring itu jauh. Jadi jarak itu ada konsepnya lagi nih. Jarak itu maunya sesingkat-singkatnya, sependek-pendeknya, dan siku-siku. Nah, siku-siku itu untuk memudahkannya. Nah, ini yang enak itu sebenarnya ke sebelah sini, tarik garis ke sini, karena dia tuh di sini siku-siku. Nah, gitu. Misalnya ya, ini dikasih nama X. Nah, tarik garis ke sini. Nah, ini perwakilan bidangnya tuh si GX. Nah, jadi si bidang BDG diwakili oleh garis GX. Nanti kita nyarinya C ke si GX-nya. Jadi lebih dekat gitu. Nah, supaya mudah kita pisahin ya. Kita pisahin jadi gini. Ini tuh siku-siku nih. Siku-siku di G, ini C, ini X. Nah, ini siku-siku. Nah, lalu kita mau hitung GX dulu ya, hitung GX dulu ya. Hitung GX itu sebenarnya dari sini. Alasnya nih kita pisah. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Tarik garis ke sini. Nah, ini sebenarnya ini dia GX. GX itu adalah setengah diagonal sisi. Jadi semuanya kan 8 ya. Nah, ini 8 khusus kubus yaitu kan persegi ya, sisi-sisinya persegi semua. Nah, itu dijamin ya, potongan di tengah sama panjang siku-siku. Kalau persegi panjang nggak gitu. Nah, dia itu makanya kita cari GX gitu. Kalau kesini lebih jauh pasti, ini yang ke sebelah sana. Lalu ini rumusnya rusuk akar 2. Nah, kita dulu di SMP ya pada diajarkan diagonal sisi kubus itu rusuk akar 2, diagonal ruang kubus rusuk akar 3. Berarti ini 8 akar 2. Setengahnya dari mana? Karena kita butuhnya separuh aja. Kalau diagonal sisi memang rusuk akar 2 rumusnya ya. Jadi ini 4 akar 2. Oke. Kita sudah dapat ini 4 akar 2 ya. Lalu si GC itu rusuknya 8. Nah, sekarang kita tentukan dulu yang ditanya itu yang mana. Yang ditanya itu sebenarnya kan C ke bidang ini, berarti C ke garis GX. Nah, berarti ke sini. Ke tengah enggak, karena dia enggak sama kaki, enggak sama sisi gitu ya. Ini misalnya dikasih nama Y. Jadi yang ditanya itu sebenarnya CY. Nah, yang ditanya itu CY. Nah, ini macam-macam caranya. Nah, kalau saya menyukainya kerjakan dulu dengan cara SMP. Kalau udah nggak bisa, baru misalnya pakai trigono, nah gitu, ke soal-soal ke cara yang lebih rumit gitu ya, lebih advance. Nah, ini kita pakai
mau hitung GX aja dulu. GX itu hitungnya Pitagoras, akar dari XC kuadrat ditambah GC kuadrat. XC kuadrat itu berarti 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah sampai sini ini ada teknik nih, 4 sama 8 bisa ada faktor persekutuannya itu 4 nya keluar aja, sisanya akar 2 kuadrat. Ini kalau keluar itu kayak dibagi jadi 2 kuadrat. Coba kita cek tuh, kalau dikaliin ini jadi sini, ini jadi 4 akar 2, betul, 4 kali 2 8. Nah sekarang 4 nya tarik ke depan. Sebenarnya nggak pakai cara ini juga nggak apa-apa, cuma ini supaya tahu ada teknik nih. Kalau angkanya gede-gedean di kuadrat-kuadratin kadang-kadang malas juga ya, repot juga. Nah bisa difaktorkan, baru senang, nggak usah hitung totalnya berapa. Oke, GX nya dapat nih 4 akar 6. Nah GX nya 4 akar 6. Sekarang kita mau hitung pakai cara gini, luas segitiga. Luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah kita buat luas sama dengan luas, maksudnya gini, kan boleh aja ya alasnya itu XC, tingginya itu GC, tapi boleh juga alasnya itu GX, tingginya itu YC. Nah sampai sini setengahnya coret aja. Sekarang XC ya, XC itu 4 akar 2 lalu kali 8, GX itu 4 akar 6 kali YC. Nah sampai sini 4 nya keluarin, bukan keluarin, coret ya. Berarti YC nya itu 8 akar 2 dibagi akar 6. Nah ini akar 2 sama akar 6 bisa coret ya, 8 per akar 3 di bawah ya, akar 2 akar 2. Nah ini coret tinggal akar 3 di bawah. Cuma ini kurang enak, dirasionalkan aja kali akar 3 per akar 3. Jadi jawaban akhirnya 8 per 3 ya, akar 3 3, jangan coret nanti balik lagi ya, akar 3, satuannya cm. Oke, jadi jawabannya 8 per 3 akar 3 cm. Oke, bisa ya? Oke, cukup sampai sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.